Hey ho Pop Gengs! Pasca aksi solidaritas besar-besaran mengecam tindakan rasisme dan kebrutalan polisi di Amerika, melansir BBC, Kongres Amerika Serikat sedang merancang RUU mengenai reformasi kepolisian. Walaupun terdengar kabar pembubaran Departemen Kepolisian Minneapolis, mengutip AP News, upaya tersebut diragukan oleh sebagian orang. Sebagaimana yang dilaporkan BBC dan Detik, Presiden Donald Trump yang dikabarkan memerintahkan reformasi kepolisian malah menolak perombakan, bahkan pembubaran. Di lain pihak, sistem pengamanan presiden masih bisa dipercaya. Dilansir dari CNN saat pengunjuk rasa mengepung Gedung Putih pada tanggal 29 Mei lalu, Trump sekeluarga dilarikan langsung ke ruang bawah tanah. Mereka berlindung selama sejam sampai situasi terkendali. Trump pun memuji tindakan tersebut. Ya wajar aja sih, pengamanan Presiden Trump memang ajib. Bagaimana detailnya? Mari kita intip di video sistem pengamanan Presiden Trump. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Ruang persembunyian. Kita sudah singgung dikit nih di awal tadi. Bunker yang jadi tempat sembunyinya Trump tersebut memang digunakan pada saat darurat. Dari penelusuran Daily Mail, diketahui bunker rahasia yang disebut Pusat Operasi Darurat Kepresidenan ini dibangun pada awal tahun 1940-an di bawah pemerintahan Franklin Roosevelt, diperluas dan direnovasi hingga awal tahun 1950-an. Nah, di tahun 2010, konstruksi besar-besaran dilakukan di Gedung Putih, termasuk biaya 375 juta untuk membangun 5 lantai bunker tersebut agar dapat menopang serangan nuklir. Nah, masih dari laporan Daily Mail, konstruksinya pun dikerjakan secara rahasia. Subkontraktor hingga pekerja diperintahkan untuk tidak berbicara pada siapapun. Nah, PEOC atau Pusat Operasi Darurat Kepresidenan sendiri dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, telepon dan TV, serta persediaan makanan selama berbulan-bulan. Pengawalan. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk melarikan presiden dan keluarganya ke bunker adalah Secret Service Agent. Pasukan khusus ini memang bertugas menjaga nyawa Presiden Amerika Serikat dimanapun dan kapanpun. Untuk kunjungan luar negeri, secara lazim Secret Service Agent ini akan memeriksa tempat kunjungan 3 bulan sebelum kedatangan presiden secara rutin. Mereka akan bekerja sama dengan agen setempat. Selain itu, mereka juga memastikan nih, agar nggak ada pesawat lain yang terbang bersamaan jadwal penerbangan presiden. Nggak hanya itu, mereka menyiapkan tempat darurat dan mematikan lokasi rumah sakit terdekat. Lalu, di saat berangkat, setidaknya 6 pesawat yang akan mengawal Air Force One, yakni helikopter dan kargo untuk limosin presiden. Kemudian ada juga pesawat tempur yang mengawal penerbangan, dan semua krunya terlatih secara militer. Kemudian saat tiba di lokasi, hotel tempat nginap presiden ini diamankan secara ketat. SSA ini bersama unit ke-9 atau anjing pengawal akan memeriksa hotel, mengendus apakah ada bom, melihat detail kamar, akses pintu darurat, membuang semua perlengkapan elektronik, dan memberi plat anti peluru pada kaca-kaca jendela kamar presiden. Oh ya, kamu sering lihat cara pembunuhan berencana lewat makanan kan? Jadi tiap kunjungan, mereka akan membawa koki sendiri langsung dari White House. Bahannya pun mereka belanja sendiri, dan saat masak, nggak ada yang boleh mengganggu atau membantu, siapapun itu. Senjata pengawal. Nah, pengawal presiden sendiri dilengkapi senjata yang nggak main-main. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kamu nonton video Daftar Populer yang berjudul 10 Teknologi Pasukan Pengawal Presiden. Sebagai gambaran ya, senjata mereka itu terdiri dari pistol dengan 17 peluru sekali tembak. Lalu ada submachine guns FNP9P buatan Belgia yang menembak langsung 50 kali. Kemudian ada kacamata hitam dengan kamera video mini beresolusi tinggi dan secara live rekaman dikirim ke pusat komando pengawal. Selanjutnya ada setelan anti peluru, senjata AK-400 untuk pasukan pengintai,
headset komunikasi, drone spy berukuran 10 x 2,5 cm, dan sebuah koper khusus yang sekali tekan gagang koper, senjata MP5K akan langsung menembak. Kendaraan. Nah, mari kita mengecek kendaraan khususnya. Tadi kita udah sempat nyebutkan Air Force One, pesawat berjenis 747-200B SAM 28,000. Pesawat berkode VC-25 ini dilengkapi dengan ruang medis, sistem komunikasi dengan 82 sambungan telepon yang berbeda, kemudian panel komando dan sistem kendali rudal nuklir. ABC News pernah mengunggah video tahun 2015 melihat sekilas isi dari Air Force One. Ada dapur dengan saf khusus, ruang kerja, fasilitas istirahat, dan ruang kokpit dengan sistem kendali pesawat yang rumit. Pesawat ini juga bisa terbang selamanya karena pesawat bantuan akan datang menyalurkan bahan bakar dengan cepat dan sama-sama terbang di udara. Kemudian untuk mobil dinas, mengutip Tempo Limousine Cadillac lah pilihan dari Trump. Dijuluki The Beast, mobil ini menggunakan mesin V8 dengan kubikasi 6,6 liter, bannya anti kempes, jendelanya anti peluru, dan lampunya berteknologi LED. Berat bodinya mencapai 8 ton dan terbuat dari bahan anti bom. Pintunya sendiri terbuat dari baja setebal 8 inci dengan berat menyamai Boeing 757. Tangki bahan bakar didesain tahan dari ledakan, lalu ada segel khusus menahan serangan senjata biologi dan kimia. Nah, untuk teknologi mobil ini dilengkapi pelacak GPS, penglihatan malam, telepon satelit dengan sambungan langsung ke Pentagon dan Wakil Presiden. Lalu ada stok senapan, pelontar gas air mata, pasokan oksigen, dan peralatan pemadam kebakaran. Wah, ketat ya. Tapi aku mau nanya nih, apakah mereka juga nggak ikutan rasis? Karena mereka bisa melibas warna kulit apapun jika mengancam nyawa presiden. Ya, itulah kekuasaan. Oke, sekian ulasan kita. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.